Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Febrianti, NIM D1B117057. Baik, perkenalkan nama saya Amrul Lukman, NIM D1B117135. Perkenalkan, nama saya Asnia, NIM D1B1170006. Perkenalkan, nama saya Amar Muarif Musa, NIM D1B11040. Kenalkan, nama saya 17098. Perkenalkan, saya atas nama Laude Harijal dengan NIM D1B117072. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sufiani, NIM D1B1171027. Ya, baik, langsung saja. Mungkin kita akan lanjut ke materi. Baiklah, malam ini kita akan memulai diskusi tentang monitoring lalat buah. Di sini kan ada 6 paten, terus kita masing-masing sudah dapat patennya. Jadi saya akan memulai paten untuk baca paten yang pertama. Lanjut. Paten yang pertama yaitu judulnya metode dan komposisi untuk menarik lalat buah ke perangkap. Penemuan ini berkaitan dengan metode baru untuk menarik dan menjebak spesies Drosophila dan komposisinya. Lalat buah dari keluarga Drosophilidae adalah hama di tempat tinggal dan tempat tinggal. Dimanapun buah atau bahan sayuran lainnya dibiarkan terbuka. Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan untuk dapat menjebak lalat buah, baik untuk mengendalikan masalah hama maupun untuk menangkap subjek untuk penelitian. Lalat buah sangat tertarik pada buah yang membusuk, di mana tindakan mikroba menghasilkan asam asetat. Perangkap lalat buah tersedia dalam berbagai bentuk. Perangkap dapat terdiri dari wadah silinder atau bola transparan dengan penutup kedap udara yang dapat diganti. Lubang masuk lateral yang mengarah ke tabung membentang sepanjang diameter perangkap dan yang memiliki bagian yang terpotong sebagian atau seluruhnya pada titik tengah. Dari tabung memungkinkan lalat buah memasuki ruang besar yang berisi umpan di kantong berpori dan perekat tempat lalat buah yang masuk ke dalam perangkap ditangkap. Penemuan ini juga diarahkan pada komposisi yang dalam jumlah efektif dapat menarik lalat buah untuk masuk ke dalam perangkap. Komposisinya yang dapat digunakan yang seperti air, ragi dari pembuat roti, substrat inang, tetapi ini juga tidak terbatas. Kita juga dapat menggunakan buah-buahan seperti pisang, apel, pir, pepaya, mangga, jeruk, tomat, kentang, dan lain-lain. Dan komposisi lainnya yang dapat digunakan yaitu galaktosa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan, saya persilahkan. Dengan ada yang tidak, silahkan ditanyakan. Mengerti. Oke, paten yang selanjutnya itu saya persilahkan kepada Saudara Amrul. Ya, di sini saya akan membacakan paten yang kedua yaitu alat untuk menangkap lalat buah. Perangkap lalat, misalnya lalat buah, itu tidak membutuhkan penggunaan bahan kimia dan mampu dikemas menjadi sedemikian rupa sehingga bisa hadir di depan umum tanpa mengganggu
Perangkap juga mengisolasi lalat yang terperangkap dalam wadah, memisahkannya dari lingkungan luar sepenuhnya, tidak seperti perangkap tradisional dan kaset. Setelah itu, perangkap tradisional umumnya harus dibuang dan diganti. Perangkap yang diungkapkan di sisi lain dapat digunakan kembali, mudah diatur, mudah dibersihkan, dan mudah mengoperasikannya. Salah satu contoh perangkap lalat seperti lapisan jaring yang terletak di bagian bawah larutan yang dapat menampung lalat yang tertangkap. Perangkap contoh lain mungkin termasuk saluran udara dengan banyak lubang untuk membantu pembentukan gelembung. Apabila lalat telah sampai ke permukaan gelembung, maka gelembung akan pecah dan lalat akan terperangkap. Contoh perangkap lalat lainnya termasuk wadah dengan larutan di dalamnya. Tembok di salah satu ujung wadah. Buat juga termasuk pompa air dan satu atau lebih saluran pasokan udara yang menyuplai udara dari pompa udara ke larutan. Sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya persilakan kepada Asnia untuk paten selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan terbuka kepada saya. Di sini saya akan membacakan paten tentang sistem penangkapan lalat buah. Tujuan dari penemuan ini yaitu untuk menyediakan perangkap untuk memantau atau mengendalikan serangga hama pemakan buah menggunakan zat kimia. Tujuan lain dari penemuan ini adalah untuk memberikan kombinasi visual dan rangsangan kimia yang menarik serangga hama pemakan buah dan menginduksi mereka untuk terjebak. Selanjutnya, tujuan dari penemuan ini adalah untuk menyediakan silinder perangkap untuk hama pemakan buah yang mengandung bahan kimia sebagai umpan. Kemampuan untuk menarik hama sebelum mereka bertambah besar merupakan sistem yang memungkinkan penghapusan hama sebelum mereka bertelur di buah. Desain dari perangkap silinder ini unik dan memberikan 3 bentuk dimensi yang jika dilihat oleh lalat tampaknya meniru sejumlah buah. Demikian pula karena lalat buah terbang melawan angin sampai yang menarik bau. Sumber perangkap setidaknya memiliki 3 lubang penawaran di mana bahan kimia yang diberikan jika tertiup oleh angin dapat mengundang lalat buah untuk masuk ke dalam perangkap. Berdasarkan pengamatan dari perilaku lalat yang telah dimasuki perangkap, kita dapat menemukan bahwa sifat tembus dari perangkap hasil dicat menunjukkan ketidakmampuan lalat membedakan dari lubang mana mereka masuk. Bisa juga dan lubang tersebut dapat berfungsi sebagai pelarian untuk hama lalat buah. Ini bisa paparkan. Ada yang bisa belum jelas bisa ditanyakan. Lanjut, mungkin saya lanjut kepada saudara Amar dan Ramadan. Oke, selanjutnya saya persilahkan pada saudara Amar. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan paten saya yang berjudul Perangkap Lalat Buah Berbentuk Buah. Penemuan ini umumnya berhubungan dengan peralatan yang digunakan dalam pengendalian hama, dan lebih khusus lagi, alat untuk menangkap, melumpuhkan, dan memusnahkan alat buah dan serangga lainnya. Zat dan perangkap memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Sayangnya, banyak dari metode dan perangkat ini tidak enak dipandang, tidak cocok untuk eliminasi dan kontrol alat buah, sulit digunakan, berbahaya, atau cenderung menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, diperlukan alat pengendali atau penangkap serangga yang baru, menarik, dan membasmi lalat buah secara efektif dan tidak mengganggu, sederhana, dan dapat mengatasi masalah yang dialami yang ditujukan untuk pengendalian serangga.
Penemuan perangkap lalat buah berbentuk buah memenuhi kebutuhan ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan kepada teman saya Ramadan untuk melanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan melanjutkan paten dari saudara Amar, yaitu bentuk keluar jebakan saat dirakit terrepresi mengirimkan sepotong buah alami seperti apel, jeruk, pisang atau sejenisnya. Perangkap terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas sebagai penutup, bagian bawah sebagai dasar. Di bagian atas jebakan diberi lubang sebagai akses atau jalan untuk masuknya lalat buah ke dalam perangkap. Bagian dalam perangkap diisi dengan antraksen berasal dari buah-buah seperti pisang, apel, jeruk, dan sejenisnya. Saat lalat buah dan serangga masuk ke perangkap, mereka akan terjebak dalam perekat atau mati begitu saja dan tidak bisa keluar dari lubang yang dilalui. Secara umum, rumah perangkap 10 terbuat dari plastik, terpisah, dan dapat disamarkan dengan baik seperti buah apel, jeruk, pisang, atau sejenisnya. Penampilan tersamar jebakan juga memberikan item yang menyenangkan secara estetika dan merupakan cara yang efektif untuk menangkap lalat buah. Mungkin itu saja yang bisa saya. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Itulah tadi yang Persilakan kepada teman. Ramadan. Jika ada yang kurang dipahami atau belum dimengerti atau memberi tanggapan, silakan. Cupi bertanya. Kalau tidak ada, saya persilakan kepada saudara Harijal untuk membacakan paten selanjutnya. Ya, terima kasih pada Saudara Husna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kemudian sedikit mempresentasikan hasil ringkasan saya. Ini komposisi penarik. Untuk bersingkat waktu, saya langsung saja. Jadi, penemuan ini berhubungan dengan bidang antraktan serangga dan khususnya komposisi dan metode penggunaan untuk menarik dan menjebak lalat buah khususnya Drosophila. Komposisi antraktan lalat buah Drosophila meliputi asam karboksilat, rantai pendek yang mudah menguap, alkohol, rantai pendek yang mudah menguap, alkohol, tersubstitusi, aril yang mudah menguap, dan senyawa nitrogen. Kasih mati abang, mic-mu Cupi. Lanjut, Miali. Penemuan ini juga mencakup komposisi penarik pinjam atau penjebak lalat buah Drosophila, dimetil tersubstitusi struktur turunan eksimetil F-coheksan. Penarik ini menemukan kegunaannya terutama sebagai pemicu umpan untuk racun akut dan atau penjebak. Dalam contoh yang sangat disukai, komposisi dapat dibuat dengan menggabungkan, misalnya asam karboksilat, sulfida organik, dan siklus nitrogen buttercollaik. Penemuan ini juga mengidentifikasi senyawa yang berasal dari kemampuan terbesar buah yang membusuk dan matang untuk menarik lalat buah Drosophila ke perangkap. Senyawa teridentifikasi tertentu dipilih untuk
digunakan dalam formulasi antraktan penjebak dan aplikasi perangkap lalat buah berdasarkan aktivitas neurofisiologis pada neuron penciuman 60 di antena. Ditambah dengan percobaan perangkap dengan lalat buah Drosophila melanogaster. Ya, mungkin itu tadi yang bisa disampaikan oleh Saudara Harijal. Ya, mungkin ada berbagai pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Saya silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sufiani. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan yang berjudul Perangkap Penarik Hama. Penemuan ini berkaitan dengan atraktan penangkap hama yang menarik dan menangkap hama seperti kecewa, lalat, serangga terbang kecil, hama petani, laba-laba, dan lebah. Atraktan atau zat penarik adalah yang menggunakan sumber cahaya, warna, dan sumber panas tertentu yang dilapisi dengan perangkat. Bahan cair dimasukkan ke dalam wadah. Misalnya, perangkap diisi dengan cair atraktan untuk berfungsi sebagai penangkap, dan juga sumber cahaya untuk menarik untuk hama ke permukaan cairan dengan menjatuhkannya ke dalam cairan yang telah diberi perangkap. Dalam kasus perangkap atraktan, hama berupa lembaran perangkat sebagai penangkap, perangkat dan hama tidak perangkat hama dan tidak menyebabkan tumbuhnya lalat dan lain-lain. Pada kasus penangkapan atraktan, hama berupa agen feromon. Jarang terjadi perkembangbiakan lalat dan sejenisnya karena hama yang ditangkap mati dan kering. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Atau yang tidak dipahami, tolong. Itulah tadi yang telah materi pelatihan berikutnya yang telah disampaikan oleh Saudari Sufiani. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau beri tanggapan tentang judul kita, silahkan. Siapa mungkin ada yang saya tanyakan mungkin? Ya, silahkan. Ya, langsung saja. Pertanyaan saya, dari beberapa perangkap buah yang tadi, metode mana yang paling efektif dan efisien untuk menangkap lalat buah? Siapa yang ditanya ini? Sama siapa kamu bertanya? Tidak saya bertanya sama semua teman. Kalau ada yang bisa jawab, atau saya simpan dapat teman-teman. Amar mau mungkin jawab? dapatnya semua teman-teman. Mungkin untuk saudara Ramadan, saya sedikit menuangkan hasil ilmuwan saya lah. Setidaknya kalau untuk mencari efektivitas itu kita tidak bisa mengacu saja pada satu penelitian, tetapi kita harus banyak mengambil sampel.
untuk kemudian membandingkan atau mengkomparasikan semua sampel-sampel tersebut, yang mana kiranya Iya. paling efektif. Dan praktikum kita kali ini, eksperimen kita pada kesempatan ini hanya satu sampel, ya, satu metode penjebak lalat buah. Setidaknya untuk mengetahui efektivitas tersebut, kita harus kembali mendiskusikan sama kelompok-kelompok lain. Tetapi melihat hasil yang telah kita lakukan, Jangan dengan dulu metode bawa yang di lapangan, nah, yang di video. Karena iya, itu harusnya kita bahas di Ya. akhir. Yang maksud yang ini. Metode-metode yang kita bacakan ini. Metode-metode yang sudah kita bacakan, metode yang mana yang paling efektif dan efisien tuh, yang bisa kita gunakan. Oh, jadi ini tiap-tiap metode ya? Mungkin saya meluruskan jawaban dari Saudara Laude Harijal dan pertanyaan dari Saudara Ramadan. Di sini kan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menangkap hama lalat buah. Pertanyaannya itu mana yang paling efektif? Setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan misalnya metode untuk lalat buah, untuk buah, kelebihannya itu metode yang digunakan ini aman, ramah lingkungan karena tidak menggunakan zat kimia. Terus kekurangannya itu kalau misalnya penangkap hama lalat buah berbentuk buah ini tuh lalatnya itu lama masuknya, ya, kurang efektif jika digunakan untuk menangkap lalat karena lama prosesnya begitu. Terus di sini kan juga ada menggunakan komposisi penarik lalat buah. Di sini juga kan kita menggunakan zat kimia. Mungkin kelebihannya itu hama yang terperangkap itu cepat masuk dengan hama lalat buah tersebut cepat masuk ke dalam perangkap karena menggunakan zat kimia yang dapat menarik lalat tersebut, misalnya atraktan. Itu merupakan salah satu zat penarik hama. Terus kekurangannya itu yang karena kan terbuat dari zat kimia, bahan kimia, terus otomatis tidak ramah lingkungan begitu. Tapi jika digunakan dengan sesuai dosisnya, itu juga bisa aman untuk lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada ingin menambahkan atau menanggapi, bagaimana Saudara Ramadan? Tadi apa kesimpulannya tadi? Belum ditentukan bilang metode yang mana yang efektif. Kita itu tidak bisa bilang metode mana yang efektif karena setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus itu juga metodenya tergantung kebutuhan kita, terus bahan yang tersedia di sekitar kita, mungkin seperti itu. Yeah. Ya, mungkin saya juga ingin sedikit bertanya mungkin ya untuk saudara-saudara sekalian. Ini mungkin kebingungan saya begitu. Jadi dipersilakan tidak kan? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Husna. Jadi sebenarnya tujuan kita untuk belajar materi ini itu apa? Sedangkan materi lalat buah ini bukan merupakan hama pertanian. Dan lalat buah ini hanya hingga pada buah-buah yang memang tidak dikonsumsi lagi atau buah-buah yang busuk. Seperti itu. Jadi apa manfaatnya? Sehingga kita harus mempelajari, sehingga kita harus menggunakan perangkap lalat buah ini. Sedangkan lalat buah ini merupakan bukan hama pertanian. Begitu. Terima kasih. Silakan, ada yang menjawab?
Pipi. Iya. Jawab nih. Ramadan, jawab. Mungkin saya pikir itu lalat buah kayaknya ada di pertanian seperti di apa lagi namanya di Lombok. Tomat juga ada lalat buahnya itu. Tidak selamanya hanya di buah yang busuk. Karena biasanya kalau itu yang di Lombok lalat pengisap jadi hitam-hitam itu ya, buahnya. Mungkin itu saja. Jadi dari penjelasan saudara Senia tadi itu apakah lalat buah tadi dapat menyebabkan kerusakan buah atau tidak begitu? Sedangkan dalam kajian ilmu pertanian, lalat buah ini dia bukan sebagai hama. Lalat buah itu sebenarnya juga ada pada pertanian, pada lahan pertanian, bukan hanya pada bidang komersial kayak di skala rumah tangga atau di tempat-tempat yang misalnya di pasar-pasar yang ada buah-buah busuk begitu. Itu juga bisa muncul pada lahan pertanian, misalnya pada cabai. Di situ bisa juga muncul lalat buah seperti yang dijelaskan Nia tadi. Hama tersebut dapat menyerang pada tanaman cabai baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Mungkin seperti itu. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Setidaknya sedikit memberikan penguatan mengenai apa yang menjadi problem mengenai lalat buah ini. Nanti juga tadi bertanya kenapa kita harus melakukan monitoring, pelajari tentang lalat buah ini. Mungkin suatu saat kita menanam, terus kita dapat temukan tuh lalat buah, kita sudah tahu bagaimana cara mengendalikan lalat tersebut, cara metode untuk menangkap lalat tersebut, gitu. Iya. Ya, sedikit tambahan dari pertanyaan tadi dari Ilode Rizal bahwa lalat buah itu bukan. Menurut saya lalat buah itu bisa dikatakan sebagai hama bagi petani. Kenapa demikian? Karena ketika bakal buah akan bisa dihinggapi lalat buah, maka bisa jadi buah tersebut tidak bisa menjadi sempurna. Kayak itu tadi, kayak bunga cabai mungkin tidak akan sempurna nantinya kalau dihinggapi lalat buah. Demikian. Mana saudara Haria, mana? Ya. Terima kasih atas respon dari saudara-saudara sekalian. Mungkin dengan tanggapan-tanggapan yang tadi sedikit memuaskan gitu. Sedikit memberikan pemahaman. Sudah ada lagi, Pak? Ya. Oke, mungkin kita lanjut saja untuk praktek lapangannya. Kan di sini kita disuruh untuk modifikasi alat. Terus saya punya saran, kita ambil untuk modifikasi alatnya, kita menggunakan paten terakhir yang telah dibacakan oleh saudari Sufiani tadi. Terus di situ juga kita bisa menggunakan paten yang kelima untuk komposisi kimianya, untuk bahan kimianya sebagai umpan untuk menarik hama tersebut. Atau mungkin ada saran dari teman-teman yang lain? Kalau untuk saya sendiri,
saya mengikut kepada ide yang pertama. Saya juga Oke, bungkus. Saya juga. Bungkus. Apa kalau menghilangkan jaringan tidak bagus ini? Ada mini begitu Mas aja dia. ya Iya, itu saja bungkus. Ya, mungkin itulah tadi hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terus lagi Waalaikumsalam 4. warahmatullahi